Indonesia kalah karena Patrick Kluivert pasang judul. Jadi ada website Bandar Besar, di situ diperlihatkan Indonesia diukur 2 saat melawan Australia. Nah, dengan keadaan seperti ini sangat menguntungkan pihak Bandar jika Indonesia dikalahkan dengan skor yang banyak. Namun, jika Indonesia berhasil menang, maka akan merugikan Bandar yang besar. Hal ini mengingatkan kita ketika Sintayong dipecat usai mengalahkan Arab Saudi, yang dimana pada saat itu Bandar memihak utuh Indonesia kalah, tapi Sintayong sangat berani menolak tawaran Bandar tersebut dan Sintayong berhasil memenangkan pertandingan. Berbeda dengan Patrick Kluivert yang diketahui suka main judi bola. Nah, dengan kondisi seperti ini, di manakah peran Erick Thohir? Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Goblok! Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa omongan kasar Sintayong dalam 5 tahun menangani timnas. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah Sintayong dalam melawan mafia sepak bola Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah Erick Thohir dari godaan-godaan Bung Toel. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah sepak bola Indonesia dari peradaban-peradaban masa lalu yang buruk. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Ini dia Patrick si bintang laut. Bintang laut. Habis nih desa suara. Apa ganti yo? Patrick si bintang laut. Halo Sintayong. Dorong mau Patrick Kluivert jelenggerone. Jadi ngaki tak omes. 나중에 다시 얘기하겠다고. Benih total football monja. Total waya. Jujur-jujuran bayi kok senengan main been. Kok cocok ke been ya. Lekin nasi been pecat. Jadi tidak sabar ya. Masalah sekecewa aja benih kun been bingkok Sintayong. Tapi masyarakat Indonesia beri abu kete penyaman sekali. Ini Patrick ya. Aba iya Sintayong pada gelon pada payan dari ya. Tadi komentar tolong mohon ban nanti nomor Patrick telepon lagi. Mungkin karena tanggal sekami mau sobahren. Buang ke sungai porong ya kok. Dini ban sabar gelu Sintayong ya. Bingkok mereka telepon Erick Thohir ya. Polai panggil polai ban ya. Dini dentek gelu. Wede Jul, ini semua gara-gara legenda kamu nih bikin timnas kena bantai 5-1. Wih. Di legendaku siapa? Nggak ada legendaku di timnas. Ini si Patrick Kluivert ini kok kira siapa, ha? Tukang parkir. Ini pelatih timnas Indonesia sekarang yang bikin timnas Indonesia kena bantai 5-1. Ih, masih enakan zaman Pak Sintayong. Jadi kangen Pak Sintayong, Patrick Kluivert out. Buset, main otot aja. Sabar atuh bos, percaya proses. Gua udah muak. Percaya proses. Selamat pagi guys, kenalin saya Patrick Kluivert, pelatih baru kalian. Yuk langsung aja kita mulai latihan pertama kali ini. Pokoknya strategi kita setiap pertandingan harus tampil all in. All up kali masuknya. Itu kan pelatih lain. Kalau saya, semua harus berani all in. Paham? Wow. Sebelum mulai kita wajib dengerin lagu dulu, biar semangat kita makin terbakar. Lagu apa nih? Pasti lagunya Survivor, Eye of Tiger. Jet. Bukan. Oh saya tahu, biar skill kita tanya klub Premier League, dengerin lagunya Kasabian yang Fire. I'm on fire. Bukan. Musik. Jeleknya orang Indonesia itu, timnas kalah langsung kasih hashtag Patrick out. Padahal baru match pertama loh Patrick bersama timnas. Tapi jujur, Mimin akuin permainan Indonesia terkesan kurang. Yang mainnya bagus cuman Mang Ole sama Verdong. Sisanya pada ampas semua. Dari segi strategi juga masih kelihatan diraba-raba. Maklum lah, waktu latihan mereka kan sedikit banget. Chemistry juga belum ada. Udah nggak ada harapan lagi deh buat jadi runner up. Tapi masih ada kemungkinan untuk capai peringkat 3 atau 4. Kita doain aja semoga timnas bisa bebenah pas
pas lawan Bahrain nanti. Cukup RUU TNI aja yang ngecewain, timnas Indonesia jangan. Langsung bikin keputusan. Gila sangat gak nyangka Erick Thohir akan begini usai laga timnas Indonesia versus Australia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak bisa menyembunyikan amarah dan kekecewaannya. Bahkan dalam pernyataan mengejutkan, ia mengisyaratkan bakal mundur dari jabatannya. Dalam sebuah wawancara usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Erick terlihat murung namun tetap berusaha menahan emosinya. Namun, nada suaranya tegas ketika menjawab pertanyaan media. Saya kecewa, marah, dan frustrasi. Hasil ini tidak bisa diterima. Timnas Indonesia seharusnya sudah jauh lebih baik dari ini, tetapi kenyataannya kita masih tertinggal. Ini bukan lagi sekadar evaluasi pemain dan pelatih, tapi harus ada perombakan besar. Dan sebagai ketua PSSI, saya adalah orang pertama yang harus bertanggung jawab, ujar Erick dengan wajah serius. Kekalahan ini memperkecil peluang Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak awal laga, skuad Garuda terlihat kesulitan menghadapi tekanan dari Australia. Gol-gol dari tim lawan menunjukkan bahwa ada celah besar yang belum bisa ditutupi oleh timnas Indonesia, baik dari segi taktik maupun mental bertanding. Erick yang selama ini dikenal sebagai figur yang gigih dalam membangun sepak bola Indonesia, merasa bahwa usahanya belum membuahkan hasil yang diharapkan. Dalam pernyataan lanjutannya, ia secara mengejutkan mengindikasikan bahwa dirinya bisa saja meninggalkan kursi ketua PSSI. Saya datang ke sini bukan untuk sekadar duduk di kursi ketua PSSI. Saya ingin membawa perubahan nyata. Tapi kalau hasilnya masih seperti ini, saya harus bertanya pada diri sendiri. Apakah saya masih orang yang tepat untuk memimpin PSSI? Jika memang demi kebaikan sepak bola Indonesia saya harus mundur, saya siap, tegasnya. Luar biasa, sangat dramatis. Admin aja sampai deg-degan nontonnya. Hasil dan skor akhir laga timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini jalannya pertandingan. Timnas Indonesia terlihat berani mengambil inisiatif serangan ke pertahanan Australia. Sang debutan Ole Romeni tampak mengemban tugas untuk menjemput bola ke lini tengah. Beberapa aksinya sempat membuka ruang dari sisi sayap penyerangan. Timnas Indonesia akhirnya mendapat tembakan ke gawang pertama melalui tandukan Jay Idzes yang menerima umpan bola mati Calvin Verdonk, menit ke-7. Sayang tandukan sang kapten Timnas Indonesia mampu diamankan oleh kiper Australia, Matthew Ryan. Berlanjut, usaha dari Timnas Indonesia skema umpan 1-2 menuju kotak penalti Australia. Rafael Struijk yang menyambut umpan harus dijatuhkan oleh bek Australia Kye Rowles. Walhasil, Timnas Indonesia mendapatkan hadiah penalti. Sayang Kevin Dix yang menjadi eksekutor gagal melaksanakan tugasnya. Tendangan pemain berposisi bek sayap itu membentur pojok tiang atas gawang, menit 8. Skor pun tetap kacamata skor 0-0. Skema sepak pojok pun dapat dimanfaatkan oleh Australia untuk mendapat hadiah penalti. Yap, pemain Australia memaksa Nathan Joe Aon melakukan tarikan ketika hendak menanduk bola. VAR pun memutuskan Nathan melakukan pelanggaran dan berbalik menghadiahkan penalti untuk tim Kanguru. Sang eksekutor penalti Martin Boyle dapat menaklukkan Martin Paes. Skor pun berubah 1-0, menit ke-18. Cuma berselang 2 menit, Australia dapat menambah koleksi gol. Kali ini berbuah dari kesalahan Tom Hay yang bermaksud mengalau bola, namun justru berujung umpan kepada lawan. Nishan Velupillay yang berlari tanpa kawalan akhirnya dapat menerima bola tersebut dan menjebloskan ke gawang Martin Paes, menit 20. Tak cukup di situ saja, Australia kembali memperlebar jarak melalui gol pada menit ke-35. Melalui skema umpan tarik, Jackson Irvine mendapat ruang kosong di dalam kotak penalti. Pemain gelandang Australia melakukan tendangan yang mengarah ke gawang. Martin Paes sempat menepisnya sebelum berbuah bola rebound yang kembali ditendang oleh Jackson Irvine. Walhasil peluang kedua Jackson Irvine tidak dapat diselamatkan. Skor 0-3 akhirnya mengantarkan kedua tim ke ruang ganti setelah tambahan waktu selama 4 menit. Adapun bagi Timnas Indonesia, masih punya peluang untuk membalikan keadaan pada 45 menit selanjutnya. Jika hasil ini bertahan hingga akhir, posisi Garuda di podium ketiga klasemen Grup C akan terancam. Untuk skor akhir, kalian bisa lihat di judul. Bang, udah bang. Iya bang, gak lagi-lagi bang mecat Sintayong bang. Bang, udah bang. Enakan era Sintayong ya pas lawan Australia. Gak apa-apa bang, yang penting gak kalah 5-1 kayak era bintang laut. Ih, bintang laut. Kata-kata untuk kekalahan 5-1.
Masih match pertama bagi si bintang laut, santai aja, santai. Kalau match kedua, ketiga, keempat, kelima masih kalah juga, mending nenek gua aja yang jadi kapten. Mana yang bilang itu stay out. Berarti maksudnya pelatih baru adalah kulang titi. Baru 20 menit baru main 2-0, baru sekarang 3-0. Kuliper itu walau kuliper. Kalau mau kulit lumpia tidak usah baik kok kerja di pelatih di Indonesia. Apa ini 3-0 ini? Tidak ada perlawanan. Ngana ini mereka yang batal puasa ya Allah kuliper apa begini ini? Ya apa ini permainan macam apa ini? 41 menit 3-0 perlawanan Mahosa Odi Mahosa. Hah? Tidak ada ini apa ini? Main belakang tidak tahu apa ini tik walau di. Bombek yang rugi anggaran negara ngana ini kuliper datang kamar bom kalah begini. Ini bukan masalah apa ini, semua salah STY. Kalau tidak ada STY di Indonesia ini, bukan STY siapa dulu apa namanya ini? Bung Towel. Salah Towel ini, Towel yang di awal-awal ini keluar STY out. Mana yang keluar dari Indonesia? Itu Towel, handuk. Ini yang begini ini. Baru mau harap apa di sini? Mau harap apa? Jangan berharap masuk Piala Dunia ini, tidak usah. Ini serangan ini bertubi-tubi masuk kamar ini. Kita lihat kutak-katik di tengah lapangan diberikan kepada siapa di bola dituju. Mahulo dedak buti kaki. Ya Allah. Tidak ada taktik, tidak tahu taktik apa ini. Tentu buat taktik Thor. Mereka yang malas menonton ngoni ini baru tidak sesuai dengan harga diri. Gama berita ini kasana kamar ini mau jatan ngolo. Bekeng rugi ai negara ngana ini. Tinggal lelo itu ada bagati pelatih itu DP uang itu kas kamar patora. Belum dapat THR ini. Timnas Indonesia kalah dengan skor gadang 5-1 dari Australia. Dan orang yang paling senang atas kekalahan Indonesia kok ada Sintayong. Galak gadangnya gini tuh mah. Bubar. Gosok cuk. Su. Logok nyatano. Bal-balan opo? Ekspektasimu lo ganti pelatih harus lebih bagus 5-1. Sejak dipegang era Sintayong mana? Jauh ini kekalahan lo, masih adoh banget lo. Mosok koyo ngene sih.